Shalom, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Marheni Putri Jawa dengan NIM 22001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selekta Sumba. Nah, adapun usaha yang saya buat pada saat ini yaitu usaha produk kain tenun pahikung di Sumba Timur. Nah teman-teman, kita dapat lihat bersama gambar sarung tenun pahikung yang ditampilkan pada gambar ini, di mana kita bisa mengetahui bersama bahwa ini adalah sarung tenun pahikung. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pengertian kain tenun pahikung di Sumba Timur. Nah, jenis usaha sarung tenun pahikung adalah usaha menenun kain dengan berbagai motif, di mana jenis usaha ini diperuntukkan untuk semua kalangan. Nah teman-teman, bagi masyarakat Sumba Timur, sarung tenun pahikung telah menyatu dalam kehidupan keseharian dan memiliki makna tersendiri, di mana kekhasan sarung tenun pahikung Sumba Timur ini memberikan sumbangan yang berarti bagi ketenaran Sumba Timur di mata dunia. Nah teman-teman, sehingga disebut sarung tenun pahikung Sumba Timur karena dalam proses pembuatan kain tersebut sangat berperan untuk menyesuaikan pola atau motif-motif yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kekuatan sarung tenun pahikung Sumba Timur bukan saja terletak pada desain yang unik, tetapi juga penuh simbol-simbol dekoratif, bermakna sosial kemasyarakatan, hingga keagamaan, ataupun tata warna alamiah yang sangat menarik justru pada proses pembuatan yang melibatkan jiwa sepenuhnya tersebut, yang memungkinkan waktu berbulan-bulan kerja dilalui dengan penuh kesabaran serta ketekunan yang luar biasa. Nah teman-teman, ketika kita mengerjakan atau menenun kain sarung tenun pahikung ini membutuhkan waktu berbulan-bulan, dan ketika kita menenun juga ini kita harus mempunyai penuh kesabaran serta ketekunan yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan kain sarung tenun pahikung yang memuaskan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada bahan pembuatan kain tenun pahikung di Sumba Timur. Nah, apa-apa saja bahan-bahannya? Teman-teman, kita dapat menyimak bersama pada gambar berikut ini, di mana di sini ada kapas atau yang disebut dengan benang, ada abu kapur, ada kemiri, ada akar mengkudu, ada kulit kayu dan daunnya, dan juga ada pewarna atau daun nila atau yang disebut dengan wora, dan pamawang serta lilin. Nah teman-teman, perlu juga kita mengetahui alat pembuatan kain tenun pahikung Sumba Timur. Nah di sini teman-teman, salah satu gambar yang saya tampilkan yaitu sesuai dengan alat yang digunakan dalam tenun pahikung Sumba, yaitu di sini ada seseorang yang sedang menggulung benang, yaitu menggunakan piapang. Jadi alat ini disebut dengan piapang. Nah, adapun alat yang digunakan dalam kain tenun Sumba Timur yaitu kain pahikung, yang pertama itu ada kindi dan ada piapang. Sesuai dengan gambarnya ini yang dinamakan dengan piapang. Ada wanggi pamening, ada kaba atau tempurung kelapa, ada wanggi hikung, ada polu, ada rada, ada kalira, ada ngwadah, ada tuka, dan hawulur serta lidi untuk membentuk atau menggambarkan motifnya dari kain sarung pahikung tersebut. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada proses pembuatan kain tenun pahikung Sumba Timur. Nah, kain tenun pahikung memiliki proses yang sangat panjang dan cukup panjang dan rumit ya teman-teman, di mana adapun tahapan pertama yaitu dimulai dari pengambilan sumber daya alam, yakni itu kapas, lalu dijemur dan dipisahkan, dan kapas itu dipisahkan dari bijinya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pewarnaan pertama dan dengan kemiri. Nah, proses ini berlangsung sehari. Setelah direndam dengan kemiri,
diangkat lalu direndam lagi sesuai dengan warna yang diinginkan. Biasanya warna merah menggunakan akar kombu, warna biru atau yang disebut dengan kawuru menggunakan daun nila. Pewarnaan kedua benang tersebut dijemur selama 1 minggu. Nah, setelah melalui proses penjemuran di sinar matahari dan benang tersebut dipastikan sudah kering, dan proses selanjutnya adalah menggulung dan memintal benang tersebut. Penggulungan setelah itu dilanjutkan dengan memintal benang tersebut, di mana lalu benang yang telah dipintal dibentangkan pada tempatnya, di mana proses ini disebut dengan pamening. Nah, teman-teman, tahapan awal pembuatan kain tenun pahikung menggunakan pola hitung untuk pembuatan atau menggambarkan motifnya. Di mana setelah benang dipamening, selanjutnya adalah memasang benang pada kayu atau yang disebut dengan nguada untuk dipababat, dan selanjutnya adalah memasangkan benang pada plangka atau wanggi untuk dihikung atau membuat atau menggambarkan motifnya menggunakan lidi. Dan tahap selanjutnya setelah membuat motifnya menggunakan lidi, adalah menenun sehingga bisa menghasilkan sarung pahikung beserta motifnya, dan kain sarung pahikung tersebut siap dipakai dan digunakan serta dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita masuk proses penjualan secara online maupun online. Nah, di sini teman-teman, penjualan online dilakukan dengan cara memposting gambar-gambar kain tenun sarung pahikung di Facebook, di WhatsApp, dan media lainnya. Sedangkan untuk penjualan online dilakukan dengan cara menjualnya di pasaran. Nah, teman-teman, seperti kita lihat bersama, ketika kita membuka media, kita bisa membuka di bagian yaitu di marketplace, dan di situ banyak sarung-sarung pahikung atau kain-kain pahikung yang dijual secara online beserta harga-harganya yang sudah ditetapkan. Nah, dan juga ketika dijual secara offline itu dijual di pasar-pasaran, dan sekarang banyak yang dijual kain tenun pahikung ini yang dijual di pasar-pasaran. Seperti sekarang di pasar impres itu sudah banyak yang menjual kain tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai usaha produk kain tenun pahikung di Sumba Timur. Sekian dan terima kasih.